Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Arfian Rahman. Saya mahasiswa semester 5 jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Bung Karno. NIM saya 110118011. Saat ini saya akan melakukan presentasi dari hasil UTS saya melalui video dengan mata kuliah Komunikasi Massa dan dosen pembimbing Bapak Tri Okta Sulfa Kimiawan Esikom. Ikuti terus ya. Baik, untuk UTS Komunikasi Massa di sini terdiri dari 4 soal dan kita akan coba bahas soalnya satu persatu. Dimulai dari soal nomor 1. Pertanyaannya adalah, jelaskan definisi komunikasi massa menurut Severin dan Tankard dalam bukunya Communication Theories, Origins, Method, and Use in the Mass Media. Jawaban saya adalah, komunikasi massa adalah sebagian keterampilan, sebagian seni, dan sebagian ilmu. Ia adalah keterampilan dalam pengertian bahwa ia meliputi teknik-teknik fundamental tertentu yang dapat dipelajari, seperti memfokuskan kamera televisi, mengoperasikan tape recorder, atau mencatat ketika berwawancara. Ia adalah seni dalam pengertian bahwa ia meliputi tantangan-tantangan kreatif seperti menulis skrip untuk program televisi, mengembangkan tata letak yang estetis untuk iklan majalah, atau menampilkan teras berita yang memikat bagi sebuah kisah berita. Ia adalah ilmu dalam pengertian bahwa ia meliputi prinsip-prinsip tertentu tentang bagaimana berlangsungnya komunikasi yang dapat dikembangkan dan dapat digunakan untuk membuat berbagai hal jadi lebih baik. Baik, kita mulai untuk soal nomor 2. Pertanyaannya adalah, karakteristik komunikasi massa berbeda dengan komunikasi antar persona dan komunikasi kelompok. Sebutkan dan jelaskan 8 karakteristik komunikasi massa. Jawaban saya adalah 1. Komunikator terlembaga. Ciri komunikasi massa yang pertama adalah komunikatornya. Komunikasi massa itu menggunakan media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Mengingat kembali pendapat Weik bahwa komunikasi massa itu melibatkan lembaga dan komunikatornya bergerak dalam organisasi yang kompleks. Kedua, pesan bersifat umum. Komunikasi massa itu bersifat terbuka, artinya komunikasi massa itu ditujukan untuk semua orang dan tidak ditujukan untuk sekelompok orang tertentu. Yang ketiga, komunikasi anonim dan heterogen. Dalam komunikasi massa, komunikator yang tidak mengenal komunikan karena komunikasinya menggunakan media dan tidak tatap muka. Sedangkan komunikasi massa adalah heterogen karena terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang berbeda yang dapat dikelompokkan berdasarkan faktor. Yang keempat, media massa menimbulkan keserempakan. Menurut Effendi tahun 1981, mengartikan keserempakan media massa itu sebagai keserempakan kontak dengan sejumlah besar penduduk dalam jarak yang jauh dari komunikatornya. Dan penduduk tersebut satu sama lainnya berbeda dalam keadaan. Yang kelima, komunikator mengutamakan isi ketimbang hubungan. Dalam konteks komunikasi massa, komunikator tidak harus saling kenal dengan komunikannya, begitu juga sebaliknya. Yang penting, bagaimana seorang komunikator menyusun pesan secara sistematis, baik sesuai dengan jenis medianya, agar komunikasinya dapat memahami isi pesan tersebut. Yang keenam, komunikasi massa bersifat satu arah. Komunikasi yang digunakan dalam komunikasi massa adalah media massa. Maka komunikator dan komunikannya tidak dapat melakukan kontak langsung. Komunikator aktif menyampaikan pesan, sedangkan komunikan pun aktif menerima pesan. Yang ketujuh, stimulasi alat indera terbatas. Dalam komunikasi massa, stimulasi alat indera tergantung pada jenis media massa. Pada surat kabar contohnya, pembaca hanya bisa melihat. Pada radio siaran dan rekaman, auditif layak hanya bisa mendengar. Sedangkan pada media televisi dan film, kita menggunakan indera penglihatan dan indera pendengaran. Kedelapan, umpan balik tertunda atau delay dan tidak langsung atau indirect.
Dalam proses komunikasi massa, komunikator komunikasi massa tidak dapat segera mengetahui bagaimana reaksi khalayak terhadap pesan yang disampaikannya. Proses penyampaian feedback melalui telepon, email, atau surat pembaca itu menggambarkan feedback komunikasi massa bersifat indirect. Sedangkan, waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan telepon, menulis surat pembaca, dan mengirim email itu menunjukkan bahwa feedback komunikasi massa bersifat delay. Pertanyaan nomor 3. Fungsi dari komunikasi massa menurut Dominic terdiri dari pengawasan, penafsiran, keterkaitan, penyebaran nilai, dan hiburan. Jelaskan. Untuk jawaban saya, pengawasan. Fungsi pengawasan di komunikasi massa dibagi dalam bentuk utama. Pengawasan peringatan terjadi ketika media massa menginformasikan tentang ancaman. Peringatan ini serta-merta dapat menjadi sebuah ancaman. Penawaran instrumental adalah penyampaian atau penyebaran informasi yang memiliki kegunaan atau dapat membantu khalayak dalam kehidupan sehari-hari. Ada penafsiran. Penafsiran dalam media massa ini tidak hanya memasok fakta dan data, tetapi juga memberikan penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting. Organisasi atau industri media memilih dan memutuskan peristiwa-peristiwa yang dimuat atau ditayangkan. Penafsiran tidak terbatas pada tajuk rencana. Rubrik artikel yang disajikan pun memberikan analisis kasus di belakang yang menjadi berita utama. Untuk keterkaitan, dalam media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam sehingga membentuk linkage atau pertalian berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu. Penyebaran nilai, fungsi ini juga disebut dengan sosialisasi. Sosialisasi mengacu kepada cara di mana individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok. Media massa yang mewakili gambaran masyarakat itu ditonton, didengar, dan dibaca. Televisi sangat berpotensi untuk menjadi sosialisasi. Dan yang terakhir, hiburan. Fungsi dari media massa sebagai fungsi penghibur tiada lain tujuannya untuk mengurangi ketegangan pihak khalayak. Karena dengan membaca berita-berita ringan atau melihat tayangan hiburan di televisi dapat membuat pihak khalayak segar kembali. Baik, pertanyaan yang terakhir di nomor 4, pertanyaannya adalah formula Lasswell dapat dipahami bahwa dalam proses komunikasi massa terdapat 5 unsur yang disebut komponen dalam komunikasi massa. Sebutkan dan jelaskan. Jawaban saya adalah 1. Who, siapa? Komunikator adalah yang menyampaikan pesan dalam proses komunikasi massa. 2. Say why, apa yang dikatakan? Pernyataan umum dapat berbentuk suatu ide, informasi, opini, pesan, sikap yang erat kaitannya dengan masalah analisis pesan tersebut. Yang ketiga ada in which channel, melalui saluran apa? Media komunikasi atau saluran apa yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan komunikasi tersebut. Yang keempat ada to whom, kepada siapa? Berkaitan dengan penerima pesan, dalam hal ini diperlukan adanya analisis khalayak. 5. With the effect, dengan efek apa? Hasil yang dicapai dari usaha penyampaian pernyataan umum itu pada sasaran yang dituju. Sekian teman-teman, itulah hasil dari jawaban UTS saya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Oh ya, satu lagi, selalu jaga kesehatan dan selalu berhati-hati terhadap virus COVID-19. Dan jangan lupa selalu atuhi protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.